Halo, perkenalkan nama saya Ayuni Harbulandari dengan NIM 0806 1281 924032. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi umum berdasarkan jurnal yang kami ambil. Identifikasi golongan darah dan pencocokan silang atau XM adalah tindakan wajib dan penting untuk memastikan keamanan dan efektivitas transfusi darah. Untuk kesesuaian komponen darah dalam transfusi dengan mengamati reaksi antigen antibodi antara komponen darah dan darah penerima secara in vitro adalah tes laboratorium pratransfusi yang sangat penting. Dalam penelitian jurnal ini, tujuannya adalah untuk mengevaluasi kepositifan autoantibodi eritrosit yang terdeteksi dalam XM serologis rutin untuk tes laboratorium pratransfusi dan kemungkinan efeknya pada beberapa parameter hemogram. Berikutnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini. Dilakukan identifikasi golongan darah dan komponennya menggunakan identifikasi golongan darah otomatis di Pusat Transfusi Darah Rumah Sakit Kota Turki dari tahun 2017 hingga 2018. Didapatkan total 78 pasien terpilih yang diamati perubahan hemoglobin atau HGB, hematokrit atau HCT, dan sel darah merah atau red blood cells. Data yang dianalisis digunakan SPSS versi 22. Data kategori seperti jenis kelamin, eritrosit, autoantibodi, eritrosit positif dinyatakan dalam persentase. Tingkat signifikansi yang diterima ialah P kurang dari 0,05. Dengan menggunakan uji normalitas, parameter yang diukur dievaluasi apakah distribusi datanya normal atau tidak normal. Kelompok yang menunjukkan distribusi abnormal dilakukan uji lanjutan, uji Wilcoxon Sign Rank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin aku Mistal Jana dengan NIM 0806 1181 924018. Di sini aku akan ngejelasin hasil dari jurnal Erythrocyte Autoantibody Positivity in Serological Cross Matching, di mana autoantibody erythrocyte positifnya sebesar 10,16% dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Usia rata-rata dari pasien 342 adalah 0 sampai 98 tahun. 52,05%-nya adalah laki-laki dan 47,95%-nya adalah perempuan. Para pasien menjadi sasaran cross-matching serologis dengan suspensi sel darah merah kecil yang kompatibel dengan golongan darah. Selanjutnya, suspensi sel darah merah yang kompatibel yang diperoleh tersebut dan transfusi dilakukan pada semua pasien, kecuali satu pasien yang suspensi sel darah merahnya tidak dapat diperoleh, sehingga transfusinya dibatalkan. 3 dari 342 pasien yang positif autoantibody eritrosit yang terdeteksi pada cross-matching serologis mengalami reaksi transfusi ringan. Salah satunya memiliki koeksistensi autoantibody eritrosit alloantibody dan 2 lainnya hanya autoantibody eritrosit positif. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda hemolisis, diberikan steroid dan antihistamin dan tidak membutuhkan transfusi tambahan. Pada 342 pasien yang memiliki eritrosit autoantibody positif yang terdeteksi di cross-matching eritrosit alloantibody positif terdeteksi pada 2,3% pasien dan autoantibody eritrosit alloantibody ditemukan pada 0,24% pasien. Semua alloantibody eritrosit adalah Rh-A3 antigen E, 3 anti-C, 1 anti-E, dan 1 anti-C. 8 pasien yang memiliki eritrosit alloantibody positif juga memiliki monospesifik atau IgG. Dalam penelitian ini, hanya terdapat 8 dari 342 pasien yang dievaluasi oleh cross-matching yang tidak sesuai dengan penggabungan plasma penerima dan sel darah merah donor dengan anti-human globulin. Semua antibodi adalah anti-Rh, 3 anti-E, 3 anti-C, 1 anti-E, dan 1 anti-C. Dalam penelitian ini, 8 pasien yang memiliki autoantibody plus alloantibody eritrosit yang hidup berdampingan. Sekali lagi menjadi sasaran cross-matching serologis dengan suspensi sel darah merah yang kompatibel dengan golongan darah kecil, dan suspensi sel darah merah yang kompatibel dapat diberikan untuk semua pasien kecuali satu pasien, yang mana suspensi sel darah merah yang kompatibel dapat diberikan kepada pasien yang memiliki autoantibody eritrosit positif setelah cross-matching.